Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Dwi Sari. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar pertimbangan dan rasiologis kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana sih dasar pertimbangan dan rasiologisnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, ada dasar pertimbangan kurikulum 2013 terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek filosofis. Landasan filosofis didasarkan atas landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Yang kedua, aspek konseptual. Secara konseptual, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip relevansi. Artinya, kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang ketiga, aspek yuridis, yaitu meliputi pengembangan kurikulum 2013 yang mengacu pada RPJM 2014, dan yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan mempertimbangkan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Nah, dasar pertimbangannya adalah melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dan struktur kurikulum. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar dari rumah dengan bimbingan guru dan orang tua. Yang ketiga, belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi pada kurikulum, tetapi ditekankan pada pengembangan karakter dan akhlak mulia. Yang keempat, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat saja. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Yang ketiga, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Yang pertama, paradigma guru terhadap kurikulum merdeka sesuai dengan filosofi kurikulum merdeka. Kedua, komitmen guru terhadap implementasi kurikulum merdeka. Ketiga, budaya saling percaya agar dapat menumbuhkan rasa aman bagi guru untuk berinovasi. Keempat, komunikasi terbuka akan berdampak pada keberhasilan suatu tujuan kurikulum. Yang kelima, visi pimpinan sejalan dengan arah kebijakan. Nah, yang B yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada tantangan internal. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, biaya, sarana prasarana, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Perkembangan penduduk di Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif, SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa. Namun apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi beban pembangunan. Yang kedua, rasiologis pengembangan kurikulum 2013 tantangan eksternal. Kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Dan yang kedua, perkembangan pengetahuan dan pedagogi antara lain neurologi, psikologi, observation based atau discovery learning, dan collaborative learning. Fenomena negatif antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Nah, jadi rasiologis pengembangan kurikulum 2013 terdapat 2 tantangan, yaitu tantangan internal dan eksternal. Yang kedua ada rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Memiliki pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, berfokus pada kompetensi potensial dan prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Yang ketiga, pembelajaran spesifik bisa dilakukan di rumah dan didampingi oleh orang tua.
Yang terakhir, ada rasio logis pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, budaya sekolah. Kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ketiga, panduan pembelajaran dan asesmen. Yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Nah, itulah dasar pertimbangan dan rasio logis dari ketiga kurikulum tersebut, yaitu kurikulum merdeka, kurikulum darurat, dan kurikulum 2013. Dasar pertimbangannya yaitu memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang ada di Indonesia, yang dimana disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tuntutan zaman pada era sekarang. Nah, itulah pembahasan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.